dan sebaik-baik kakek bertobat kepada Allah dan memperbaiki, gitu loh. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini menarik penjelasan dari Gus Rofi'i soal mengapa kakek Dodi itu tidak mendapatkan uang asuransi dan uang asuransi itu penuh milik Galaskai Ardiansah. Di situ juga disinggung bahwa Dodi diminta untuk bertobat. Jadi kakek itu harus bertobat. Karena logika hukumnya, kakek itu tidak punya masa depan. Nah, bagaimanakah Gus Rofi'i menjelaskan hal itu? Sebagai tambahan-tambahan ilmu, yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Nah, caranya gimana? Nah, ini kan haknya Gala tuh. Ya, walaupun secara administrasi itu atas nama Pak Dodi Sutradja, serahkan sama Pak Haji Faisal. Sampaikan aja apa adanya. Karena Haji Faisal sebagai walinya Gala, gitu. Pak Haji ini, makanya kemarin ketika Pak Haji Faisal menanyakan masalah asuransi, terus dimosomasi, itu keliru. Orang bertanya aja kok disomasi. Ya, kita tahu bahwa kemarin Gus Rofi'i mengunjungi Haji Faisal di rumahnya. Selain memberikan dorongan semangat untuk Haji Faisal agar tidak drop menghadapi berbagai masalah, berbagai cobaan termasuk somasi dari kubu Dodi, Gus Rofi'i juga memberikan penjelasan soal uang asuransi. Ada 3 poin penting yang diberikan oleh Gus Rofi'i. Yang pertama, secara hukum Islam, sebenarnya Dodi ini tidak mendapatkan uang asuransi. Kenapa? Uang asuransi itu aslinya adalah hibah. Saat Vanessa belum punya anak, dihibahkan kepada Dodi. Namun setelah Vanessa punya anak, uang asuransi tersebut berpindah status menjadi waris. Nah, hibah dengan waris beda hukumnya. Kalau sudah berpindah status menjadi waris, maka hukum waris berlaku. Dalam hukum waris, kakek ini diistilahkan terhijab atau terhalang jika yang meninggal punya anak laki-laki. Begitu penjelasan dari Gus Rofi'i. Dan kakek tersebut akhirnya tidak mendapatkan uang karena hak waris itu jatuh langsung ke anak laki-lakinya. Kenapa kok nggak dapat? Secara logika, menurut Gus Rofi'i, karena hukum itu juga mendasarkan pada logika, karena kakek sudah tidak punya masa depan. Dan anak yang masih kecil, apalagi yatim piatu, masa depannya masih panjang dan butuh uang waris untuk menjamin masa depannya. Poin yang kedua, untuk itu Gus Rofi'i menyarankan kakek Dodi untuk segera bertobat. Soal asuransi juga disinggung bahwa Haji Faisal sama sekali tidak salah bertanya uang asuransi. Kenapa? Karena Haji Faisal punya hak untuk bertanya. Karena sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa Haji Faisal adalah wali dari Galaskai. Yang namanya wali harus bertanggung jawab. Karena tanggung jawab itulah Haji Faisal menanyakan di mana hak cucunya itu, uang asuransi yang juga ada hak Gala di situ. Karena kalau menurut Gus Rofi'i bahkan itu hak Gala semuanya. Haji Faisal cuma bertanya dan dasar hukumnya jelas, dia adalah walinya Gala. Nah, jika Gus Rofi'i ini menjadi Dodi, sebagai saran kepada Dodi, harusnya saat uang asuransi itu cair, dia langsung menghubungi Haji Faisal dan menyerahkan uang itu kepada Haji Faisal. Kenapa? Karena sah secara hukum bahwa Haji Faisal adalah wali dari Galaskai. Tentu majelis hakim dalam memutuskan hukum itu mempertimbangkan berbagai hal sehingga menunjuk Haji Faisal sebagai wali dari Galaskai Ardiansah. Untuk apa-apanya jika nantinya barangkali kekhawatiran Dodi
itu Haji Faisal menggunakan uang itu tidak sesuai dengan keperluan gala atau khianat, maka itu murni resiko dari Haji Faisal. Minimal Dodi sudah tidak memakan hak dari anak yatim. Begitulah nasihat Gus Rofi kepada Dodi Sudrajat. Nah, bagaimanakah lengkapnya? Yuk simak sendiri video penjelasan dari Gus Rofi, nasihatnya kepada Dodi untuk segera bertaubat. Asuransi kan sudah pernah saya sampaikan. Secara administratif, asuransi itu kan dana hibah ya. Ketika kita tidak punya anak, maka itu namanya hibah. Dihibahkan kepada siapa? Yang tertulis siapa? Pak Dodi Sudrajat. Itu administratifnya. Tapi karena almarhumah itu meninggal dan punya keluarga, punya anak, bukan menjadi hibah, tapi menjadi waris gitu loh. Menjadi hak waris. Nah, hak warisnya siapa? Nah, makanya di dalam Islam, orang yang asalnya dapat warisan lalu kemudian dia terhalang, al-mahjub, terhalang oleh kehadiran cucu tadi itu, anaknya almarhumah, maka warisan itu jatuh kepada gala, karena gala sebagai orang yang paling dekat dan dia mendapatkan hak waris itu. Kenapa hak waris kok nggak ke kakek ketika ada anak? Kakek itu kan harus nggak punya masa depan, toh Pak. Betul nggak? Kalau anak, kalau cucu punya masa depan gitu loh. Jadi makanya hukum itu pasti berdasarkan logika. Nah sekarang makanya saya berharap umur yang sudah tua menjadilah orang yang kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam yaitu manusia pasti punya dosa, dan sebaik-baik kakek bertobat kepada Allah dan memperbaiki gitu loh. Nah caranya gimana? Nah ini kan haknya gala tuh ya, walaupun secara administratif itu atas nama Pak Dodi Sudrajat, serahkan sama Pak Haji Faisal. Sampaikan aja apa adanya, karena Haji Faisal sebagai walinya gala. Pak Haji ini, makanya kemarin ketika Pak Haji Faisal menanyakan masalah asuransi terus dimosomasi, itu keliru. Orang bertanya aja kok disomasi, padahal itu Pak Haji Faisal punya hak karena sebagai walinya gala. Nah kalau saya menjadi Pak D misalnya, inisial D misalnya, ketika saya dapat itu ya saya menghubungi Haji Faisal, tak sampaikan Pak Haji, ini alhamdulillah asuransi sudah cair. Ini kan gala ini kan anaknya anak saya, kan begitu harusnya jadi kakek. Begitu kan, bukan malah katanya dititipkan ke profesor siapa itu tambah nggak bener lagi tuh. Memang siapa profesor itu punya keputusan hakim dia sebagai wali atau dia masuk di kakak? Kan enggak. Itu gitu loh. Ini logikanya seperti itu, ya. Itu wes aku mari ngono nang Jakarta ndak ngabari sampean wis malu itu diwawancara. Bos terakhir ya. Apa yang mau disampaikan ke Dodi bila dia menonton tentang nasihat-nasihat Gus ini sebenarnya? Iya, jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap insan yang bernyawa itu kan pasti mati. Nah, maka kita harus bagaimana? Nah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi kebaikan, yang memberi manfaat untuk orang lain. Lebih baik saya nggak mendapatkan manfaat, yang penting orang lain bermanfaat, termasuk cucu kita. Ngono kan? Nah, karena cucu punya masa depan. Insya Allah, Allah akan melimpahkan rezeki kepada orang-orang yang punya pemikiran seperti itu.